Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya murid-murid kelas 6. Apa kabarnya? Semoga hari ini sehat ya. Oke, ketemu lagi dengan Miss Ida hari ini 8 Juni 2020. Oke, selamat datang di Rivas Education untuk belajar lagi ya. Belajar jarak jauh lewat online by YouTube. Oke, hari ini kita masuk ke materi pelajaran semester 1 ya. Tahun ajaran 2020-2021 ya. Karena kalian misi dianggap sudah kelas 6 ya. Oke, jadi di Bimbel Rivas tuh nggak belajar lagi kelas 5. Kenapa? Karena kemarin kan kita udah belajar dong. Kelas 5 udah selesai semua waktu bulan April 2020. Jadi kita hari ini lanjut ke tahun ajaran baru untuk semester 1 ya. Jadi kalian misi dianggap sudah kelas 6. Oke, yuk kita lihat yuk ada materi apa aja ya. Di semester pertama, di awalnya belajar matematika di kelas 6, kita cek dulu ya. Oke, well, kita masuk di bab pertama, yaitu operasi hitung bilangan bulat ya. Berikut ini ada beberapa jenis bilangan ya. Oke, ada 6 bilangan jenis bilangan ya. Miss Ida coba jelaskan satu persatu. Ini sih Miss Ida hanya review aja. Setidaknya kalian pasti udah tahu lah ya sedikit karena udah pernah belajar di kelas 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Nomor 1 yuk kita cek dulu ada bilangan cecah ya. Bilangan cecah ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 ya sampai tak tertinggal ya. Contoh di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau tak tertinggal itu bisa 1000, bisa 2000 ya bahkan lebih. Oke. Berikutnya kita lihat lagi ada bilangan apa di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini adalah bilangan asli. Oke. Bilangan asli ini adalah bilangan-bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Nah, sebenarnya hampir sama ya kayak atas ya. Cuman kalau yang atas nomor 1 bilangan caca itu ingat perbedaannya caca dan asli. Kalau caca dimulai dari 0, kalau asli dimulai dari angka 1. Oke, jadi tapi seterusnya deh ya sampai angka tidak terhingga. Lanjut yuk kita nomor 3 ya. Ada jenis bilangan apakah di nomor 3? Nah, di sini kita di nomor 3 bilangan bulat. Nah inilah bilangan bulat ini yang akan kalian pelajari ya untuk semester 1 di awal kelas 6 ya. Oke, bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu adalah bilangan-bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif ya. Dimana kalau positif tandanya seperti ini ya, tanda plus. Ya, biasa Miss Ida ngomongnya kalau tambah itu Miss Ida ngomongnya plus ya. Jadi kalian gak usah bingung. Nanti kalau Miss Ida ngomong plus berarti itu positif. Terus dan bilangan negatif, negatif ini tandanya ya, tanda min ya. Oke. Jadi kalau nanti suatu saat Miss Ida ngomong plus berarti positif. Kalau Miss Ida ngomong min berarti itu negatif. Oke. Jadi positif tandanya lambangnya tambah, kalau negatif lambangnya min atau kurang. Oke. Nah, di sini kita lihat yuk contohnya. Dimulai dari titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini seterusnya loh ya. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Jadi di sini titik-titik ini bisa diisi ya, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya arah ke kiri. Berikutnya yang keempat ada bilangan pecahan. Nah, pecahan udah pernah belajar ya kelas 5 ya. Pecahan itu bisa disebut juga rasional ya. Oke, kita udah belajar di kelas 5. Nah, nanti pun kita akan belajar di kelas 6 ini untuk lebih detail lagi ya. Berikutnya ada bilangan irasional dan bilangan real. Nomor 5 dan 6 insya Allah kita akan pelajari nanti kalian di SMP ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, di sini bilangan bulatnya ya, Miss Ida udah jelasin tadi ya. Bilangan bulat dibagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat positif, ini tandanya atau lambangnya, dan bilangan bulat negatif, ini lambangnya ya. Kalau ini lambangnya tambah, kalau ini negatif lambangnya kurang. Oke, jadi bisa seperti ini poinnya. Lanjut lagi ya, kita untuk berikutnya ya. Oke. Di sini perhatikan kalian garis bilangan berikut nih. Ini ada gambar garis bilangan. Nah, Miss Ida ambil contoh dari 0 ke angka 8 ya. Dari titik 0 ini ke angka 8 garis bilangannya. Ini menunjukkan bilangan positif ya.
Pokoknya dari 0 ke arah kanan terus ya. Sebenarnya masih ada lagi, ini tidak kasih batas saja 8 ya. Jadi ini masuk grup bilangan positif. Nah sekarang dari titik 0 ke arah kiri terus ke arah kiri. Nah dari 0 ke arah kiri terus ya, ini yang disebut dengan bilangan-bilangan negatif. Jadi kalau negatif depannya harus ada tanda kurang atau tanda min ya. Ini dia disebut bilangan negatif. Sekali lagi, Miss Ida kasih tahu. Jadi kalau dari titik 0 ke kanan terus, ini grup-grup positif. Nah, sekarang dari titik 0 ke kiri terus, itu disebut masuk grup bilangan negatif. Jadi kalian harus tahu, misalkan di sini nih, ya, di sini, Miss Ida cek dulu. Nah, di sini contoh nih ya, kalian di sini ada bilangan negatif atau positif. Kalau Miss Ida kasih tahu min 5, ya, min 5 dan 1. Nah, besaran mana min 5 dan 1? Nah, udah tahu dong, min 5 dan 1 berarti besaran 1. Lah kok 1, Miss? Kan angkanya kecil. Iya, kalau 1 itu dia nggak ada tanda minnya. Jadi kalau bilangan nggak ada minnya, maka nilainya lebih besar. Dia angka besar 5, tapi ada minnya. Berarti nilainya jadi makin kecil ya. Jadi min 5 sama 1 ini contoh ya. Min 5 dan 1 besaran mana nilainya? Besaran 1. Oke, nah, contoh lagi nih. Misalkan min 8 dan min 3. Besaran mana min 8 dan min 3? Kita lihat ya. Min 8 dan min 3 ini besaran min 3. Kenapa? Karena dia min itu dianggap kita anggap ya, itu min itu kayak ngutang. Dia ngutang cuma 3. Yang ini ngutangnya lah 8. Jadi kalau ngutang 8 kan besar tuh daripada 3 ngutangnya. Berarti nilai makin kecil. Intinya semakin garis bilangan dari 0 ke kiri terus makin ke kiri makin kecil nilainya. Oke? Bisa dipahami ya nak ya? Kita lanjut yuk ke berikutnya ya. Di sini ada cara membaca bilangan bulat positif dan bulat negatif. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, di sini ada angka 3 ya. 3 itu dibacanya yaitu positif 3 atau plus 3. Positif boleh, plus boleh. Silakan aja ya. Cuma kalau plus dan min itu bahasa Inggris. Terus ini, angka ini ada tanda kurang sama 9. Dibacanya apa? Negatif 9 atau min 9 ya. Bisa dimengerti ya untuk cara membaca bilangan positif dan negatif ini ya. Lanjut kita slide berikutnya. Oke, di sini ada keterangan nih. Untuk bilangan positif, jika berupa hasil, ya, tetap saja angkanya ditulis biasa, tanpa ada keterangan tanda tambah di depannya, ya, di depan angka. Contoh 4, bukan ditulis plus 4. Jadi kalau nanti hasil sama dengan titik-titik, nah titik-titik itu tulis saja 4. Gak usah pakai tanda tambah. Kenapa? Karena dia berupa hasil ya. Kecuali dia berbentuk soal. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini ada rumus nih, rumus bilangan bulat positif dan negatif. Kalian 2 rumus ini mau tidak mau harus hafal ya. Penting banget buat kalian ya. Ini sangat penting deh ya. Kalau nanti insya Allah udah selesai coronanya, kita bisa ujian nasional ya, bisa bertemu lagi, kita lebih detail lagi ya, Miss Ida nanti jelasin. Semoga walaupun by online tetap semangat, tetap bisa dipahami ya. Kita cek yuk rumusnya bilangan positif dan negatif. Nah, di sini ingat ya, rumus ini sengaja Miss Ida bagi 2 ya, supaya lebih simpel buat kalian ya. Biasanya langsung sih 4 ke bawah ya. Miss Ida bagi 2 buat kalian biar kalian lebih gampang dan mudah untuk menghafalnya. Kita cek plus kali plus. Ya, hasilnya plus. Nah, min kali min, hasilnya plus juga. Jadi kalau tanda depannya sama, plus kali plus. Nah, kali ini bisa diganti dengan bagi sama. Jadi rumus ini kepakai untuk kali dan juga bagi. Jadi kalau plus kali plus atau min kali min. Nah, sama kan dia, depannya min, belakang min, ini depannya plus, belakangnya plus, hasil sama, plus semua. Ingat ya, plus kali plus, sekali lagi Miss Ida ulangi, plus kali plus atau min kali min, hasilnya semua plus. Oke, berikutnya sebaliknya ini. Kalau depannya plus, belakangnya min.
plus kali min atau min kali plus, hasilnya semua min. Ingat ya. Jadi kalau depannya plus, belakangnya min. Atau depannya min, belakangnya plus. Ini berbeda ya. Berarti hasilnya min. Sekali lagi Miss Ida ulangin rumus ini. Ya, ketemu tandanya sama, plus kali plus. Atau min kali min, hasilnya plus. Ketemu tandanya beda, plus kali min. Atau min kali plus, hasilnya min. Oke. Miss Ida harap kedua rumus ini yang Miss Ida bedain ini kalian harus hafal ya. Penting buat kalian, nanti suatu saat Miss Ida tanya satu persatu dari kalian ya. Dan ada keterangan nih. Rumus ini pakai jika pada soal ada tanda kurung. Jadi kalau ada tanda kurung baru deh kepakai rumus ini. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Lanjut yuk kita ke slide berikutnya. Di sini ada jenis soal bilangan bulat ya. Miss Ida bagi jenis soal bilangan bulat itu bagi 4 model-modelnya ya. Jadi biar lebih simpel aja ya. Kalau mungkin kalau di sekolah nggak lebih detail, di Rivas lebih di detail supaya kamu lebih mudah memahami belajar matematika. Nah, jenis soal bilangan bulat Miss Ida bagi 4 ya. Yang pertama Miss Ida kasih nama model soal pertama, model soal kedua, model soal ketiga dan model soal keempat. Kita lihat di sini ya, model soal pertama contohnya nih. Min 6 plus 15 sama dengan ya. Terus nomor 2 contohnya min 4 plus dalam kurung. Nah, model kedua udah pakai dalam kurung ya. Dalam kurung 11, min lagi min 16. Nanti kita kasih tahu caranya ya, satu persatu. Nomor 3 juga min 9, model soal ketiga juga min 9 kali 4 atau min 48 bagi 3. Nah, ini di hasil ya. Nanti kita cari hasilnya ya. Berikutnya model soal keempat. Nah, model soal keempat ini lumayan ya, panjang, terus ada kurungan, ada kali, ada bagi ya. Nanti ini pun semua akan diajari ya, satu persatu. Kita sabar dulu ya. Kita ke soal model soal pertama dulu ya, contohnya Miss Ida jelaskan ya. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami ya. Yuk kita cek yuk, model soal pertama gimana ya. Nah, ini jenis soal bilangan bulat. Sesi pertama dulu ya. Model soal pertama. Di sini ada contoh nih nomor 1 sampai 3. Contoh yang pertama, min 3 plus 9 sama dengan 6. Kita lihat nih ya, ingat. Min dan plus ini Miss Ida umpamakan adalah, dengar ya nak, min itu artinya ngutang. Diumpamakan ngutang ya, min itu diumpamakan ngutang. Terus plus diumpamakan bayar atau kelebihan. Sekali lagi, min itu diumpamakan ngutang dan plus diumpamakan atau diandaikan bayar atau ngutang. Kita cek yuk, di sini ada soal min 3 plus 9. Nah, min itu kan ngutang tadi ya. Anggap aja kamu ngutang deh, ngutang 3 bayar 9 sama dengan 6. Kenapa? Kamu ngutangnya 3. Terus besok kamu bayar sama teman kamu 9. Nah, berarti kelebihan ya. Kelebihan itu harusnya plus di depan, tapi plus nggak usah dipakai. Berikutnya nomor 2, min 15 plus 7 sama dengan min 8. Kok dapat min 8 sih Miss? Dari mana? Nah, kita cek yuk. Min itu tadi ngutang ya. Nah, kamu ngutang 15, bayarnya cuma 7. Nah, gimana? Ngutang 15 tapi bayar 7. Berarti masih ngutang dong, ya enggak? Nah, ngutang berapa? Ngutang 8 atau min 8. Berikutnya nomor 4. Nah, min 4, min 10 sama dengan min 14. Dari mana nih Miss min 14? Kita cek yuk. Min itu tadi ngutang ya. Oke, kamu ngutang 4. Contoh misalnya kamu ngutang permen sama teman kamu ngutang 4. Besok kamu ngutang lagi 10. Nah, ngutang nggak tuh semua? Ngutang ya, ada yang bayar nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di sini nggak ada tanda plus. Jadi ngutangnya malah bertambah jadi min 14. Well, semoga kalian paham dan ngerti ya. Jika ada pertanyaan, kalian nanti bisa hubungin Miss Ida di WA, di WhatsApp group atau Vicall atau Zoom atau apapun namanya ya. Insya Allah bisa kita pahami ya. Thank you buat hari ini ya. Stop this, next to continue model berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.